Makanya silaturahmi ini dijaga baik-baik. Caranya jaga mulut. Sekarang nggak cukup jaga mulut, jaga jari. Jangan ngetik sembarangan. Jangan buat status sembarangan. Jangan komen status orang sembarangan. Ini lebih bahaya nih sekarang daripada mulut. Dulu Luqman, Pak, Bu. Luqman itu yang ada namanya dalam Quran, jadi nama surah. Dia pernah dites sama rajanya. Rajanya nyuruh dia nyembelih kambing. Luqman, itu ada kambing. Coba kau sembelih. Habis itu ambil 2 bagian terbaik dari kambing itu, kasih samaku. Sembelihnya kambing itu, diambilnya 2 bagian terbaik, dikasihnya sama raja. Apa 2 bagian terbaik itu? Hati sama lidah. Habis itu raja penasaran, kenapa kok hati sama lidah ya? Ditesnya lagi, Luqman, tuh ada kambing, cak kok sembelih. Kau ambil 2 bagian terburuk dari kambing itu, kasih samaku. Sembelihnya, ambilnya 2 bagian terburuk, kasihnya sama raja. Apa dikasihnya yang terburuk? Hati sama lidah. Bingung raja, lo Luqman, kenapa ku minta yang terbaik kau kasih hati lidah? Ku minta yang terburuk kau kasih hati lidah. Apa kata Luqman? Hati dan lidah akan jadi bagian terbaik kalau kita manfaatkan dengan baik. Hati dan lidah akan jadi bagian terburuk kalau kita manfaatkan dengan buruk. Ini lidah nih akan jadi bagian tubuh terbaik kalau kita pakai zikir, kita pakai ngajak orang buat baik, kita pakai azan, kita pakai baca Quran. Tadi kalau kita pakai ghibah, fitnah, kita pakai mencaci maki orang, kita pakai cakap-cakap kotor, maka lidah ini jadi bagian terburuk dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam yang sampai hari ini masih sangat istiqomah dengan kegiatan-kegiatan pengajian rutinnya yang kami muliakan. Bapak-bapak, pemuka agama, pemuka masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang juga saya muliakan, remaja-remaji masjid yang kami banggakan, mudah-mudahan bisa istiqomah terus ikut memakmurkan masjid ini. Dan adik-adik harus ingat, predikat remaja masjid yang ada di pundak kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau remaja masjid nanti sholatnya nggak ke masjid, nanti di akhirat Allah tanya, kalian remaja masjid, kenapa sholatnya nggak ke masjid? Kata Allah. Makanya pertanggungjawabkan titel remaja masjid itu dengan rajin-rajin memakmurkan masjid. Kalau udah ada remaja masjid, jangan lagi yang tua-tua membersihkan masjid. Kalau bisa yang muda-muda, paling nggak seminggu sekali kalian kumpul hari Minggu gotong royong khusus membersihkan masjid ini. Atau kalau bisa hari Jumat lebih bagus, karena biasa sholat Jumat banyak tamu singgah dan lain sebagainya. Maka istiqomahlah. Kadang-kadang orang tua ini banyak dia yang takut anaknya ikut remaja masjid, Pak. Kayak dulu di Binjai, saya kan pernah jadi pembina remaja masjid, Bu. Mungkin dulu di Sumatera Utara ini anggota remaja masjid saya lah yang paling banyak, Pak. Waktu itu ada 8 orang lah kalau nggak salah. Loh Ustadz, kok bisa cuma 8 orang anggota remaja masjid Ustadz? Rupanya saya selidiki, banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ikut remaja masjid, Bu.
Saya penasaran kenapa kok nggak diizinkan. Saya cari tahu, rupanya alasan orang tua itu, Ustadz, anak-anak ini sering kali bohong sama bapak mamanya, bawa-bawa nama remaja masjid, Ustadz. Nanti pamit, mak, aku pamit ya mak, ada rapat remaja masjid. Rupanya dia boncengan sama ceweknya entah kemana-mana. Mak, aku pamit ya mak, ada pengajian remaja masjid. Belok dia sama kawannya main PS. Tahu PS? Makanya ibu yang anaknya ikut remaja masjid, ibu harus punya nomor telepon ketua remaja masjidnya. Jadi satu saat anak ibu izin, mak pamit mak, ada rapat remaja masjid. Telepon ketuanya, betul nggak ada rapat? Ya alih-alih anak ibu main PS-nya sama ketuanya. Yang penting sekali lagi Ustadz ingatkan, predikat remaja masjid itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, udah, yang bagi minuman tangannya aja, mulutnya jangan recok. Bisa anak-anak? Mana Kang Ashab tadi? Berapa amplop yang disiapkan untuk pertanyaan anak-anak ini? Pak, 7. Ya adik-adik dengarkan ya, akan ada 7. Pirang. Ini si pirang ini recok kali. Rambutnya kayak ketumpahan kuah bakso. Udah, perhatikan Ustadz. Nanti siap ceramah akan ada 7 pertanyaan untuk 7 orang. Yang bisa menjawab dapat hadiah dari pihak BKM Masjid. Tapi yang Ustadz izinkan menjawab hanya yang tertib selama Ustadz ceramah. Jadi nanti peraturannya Ustadz kasih pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan. Ustadz tunjuk dulu orangnya baru dia maju menjawab. Tapi kalau dia ribut selama Ustadz ceramah, walaupun dia angkat tangan, sampai belendir-lendir pun ketiaknya dia angkat tangan. Tapi kalau Ustadz perhatiin setiap selama ceramah dia recok, nggak mau Ustadz nunjuk dia. Paham? Paham? Nah, makanya kalau mau cair jangan ribut. Dah, perhatikan Ustadz. Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah. Rasulullah sebelum dicabut nyawanya oleh Allah, malaikat Jibril datang menjumpai Rasul. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, nyawamu yang mulia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasul tanya, Jibril, apa rupanya kemuliaan yang Allah berikan kepadaku? Lalu Allah menjawab dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Muhammad, aku haramkan surga dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum kamu masuk duluan ke dalamnya. Luar biasa ini Pak. Nabi lain dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa nggak dibolehin Allah masuk surga sebelum Nabi Muhammad duluan masuk ke dalam surga. Tapi Nabi Muhammad sayang kali sama kita Pak. Nabi Muhammad ini nggak egois, masih dipikirkannya juga kita. Nabi nanya lagi sama Allah, ya Rob, kalau aku duluan masuk surga ketimbang Nabi yang lain, macam mana nasib umat-umatku? Apa kata Allah? Muhammad, haramtul jannah ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk duluan ke dalamnya. Alhamdulillah. Umat-umat Nabi lain gak boleh masuk surga sebelum kita umat Nabi Muhammad masuk duluan ke dalam surga. Makanya yang paling kita harapkan nanti di padang mahsyar adalah syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendapatkan pertolongan Nabi nanti ada tanda-tandanya. Di antaranya keningnya, wajahnya bercahaya karena sering kena air wudu. Kemudian wajahnya juga bercahaya karena sering sujud. Min atharis sujud, ada tanda sering sujud. Nah, makanya artinya sering sujud berarti rajin sholat. Tapi ada beberapa golongan yang sampai kapanpun Nabi nggak akan mau ngasih dia syafaat.
Mau dia rajin ibadah, mau dia kemana-mana berjubah, mau dia kemana-mana berjilbab. Tapi kalau dia termasuk yang beberapa golongan ini, sampai kapanpun Nabi Muhammad gak mau nolong dia di akhirat. Gak mau ngasih syafaat sama dia. Apa aja Ustadz? Yang pertama, yang tidak akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Dengarkan. Yang pertama, anak-anak. Apa oleh? Yang nanti di akhirat Allah, Nabi tidak akan mau memberikan syafaat kepadanya. Yang pertama adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Capek pun sholat, capek puasa, tapi kalau ngelawan sama orang tua, suka nyakiti perasaan orang tua, sampai kapanpun Nabi tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Makanya kalian ini jangan macam-macam sama orang tua. Sering Ustadz sampaikan bahwa orang tua ini kedudukannya melebihi mendekati kedudukan Allah, mendekati kedudukan Tuhan. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kita kalau dapat duit dari orang, yang kita bilang terima kasih atau syukur, Pak. Ini kita dapat duit nih. Kalian Ustadz kasih duit, kalian bilangnya makasih ya Ustadz, atau syukur ya Ustadz, atau syukurin Ustadz, yang mana? Makasih. Kalau dapat nikmat dari Allah, yang kita ucapkan makasih atau syukur? Syukur. Kalau dari manusia makasih, kalau dari Allah syukur. Tapi dalam Quran tegas Allah katakan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Rupanya sama orang tua juga syukur. Seolah-olah Allah ini mau ngasih tahu kalau derajat orang tua itu mendekati derajatnya Tuhan. Makanya ridho Allah, ridho orang tua. Murkanya Allah, murka orang. Kalau orang tua sayang sama kita, Allah sayang sama kita. Kalau orang tua benci sama kita, Allah juga benci sama kita. Makanya jangan macam-macam sama orang tua. Apalagi mama. Oh, ibu beruntung kalilah jadi mama. Cuman bapak jangan terus pengen jadi mama. Udah bapak ya udahlah. Memang udah takdirnya jadi bapak. Mama ini 3 kali lebih mulia daripada bapak. Sering ibu dengar hadisnya kan? Ketika pemuda nanya sama Rasul, ya Rasul macam mana? Kepada siapa aku harus berbakti? Ummuka, ummuka, ummuka. Mamakmu, mamakmu, mamakmu. Summa abuka. Kemudian ayahmu. Mamak 3 kali, bapak sekali. Kenapa mama disebut 3 kali sama Rasul? Karena ada 3 pengorbanan mama yang sampai kapanpun anak nggak bisa bales. Yang pertama, mama yang ada kalian bisa ngandung mama balik? Hah? Atau ada yang dulu nggak dikandung sama mamanya? Kalau ada yang dulu nggak dikandung sama mamanya, berarti dia Sun Gokong. Tahu Sun Gokong? Sun Gokong itu bukan lahir dari mama, tapi dari batu, bapak pula. Anggete bapak Sun Gokong iso meteng batu. Mama kita waktu ngandung kita pengorbanannya tuh berat kali. Saya Pak setelah menikah lah, setelah istri saya hamil lah, saya tahu macam mana perjuangan mama itu mengandung. 3-4 kilo dalam perut dibawa kemana-mana. Bukan enteng. Mana bisa ditinggal. Gak pernah Ustadz jumpa mama-mama hamil mau belanja anaknya dititip tuh gak ada. Wah aku mau belanja ke Pekan, wah kok berat kali rasaku, wah titip ya wah. Ya udah taruh aja di meja, mana ada. Dibawa kemana-mana, 3-4 kilo. Belum lagi masa-masa di mana ibu tuh mual muntah, ya kan Bu? Kita kalau muntah kan rasanya tersiksa ya, nggak enak. Jangankan bolak-balik muntah, kita sekali muntah aja, nih mulut nggak enak, tenggorokan nggak enak, perut nggak enak. Ini mama hamil bolak-balik muntah. Mama hamil itu hidungnya sensitif.
Pantang nyium yang nyengat-nyengat, muntah. Ya kan, Bu? Nanti ada pengajian di Babu Salam, ada ibu-ibu hamil, ustadznya masuk, minyak wanginya agak nyengat, tercium, muntah, ustadznya dimuntahi. Nanti nyiram kaporit di kamar mandi, itu kan nyengat juga itu, tercium, muntah. Nyemprot baygon, tercium, muntah. Nyium kentut sendiri. Saya mana tahu ibu itu kurang kerjaan. Duduk di teras gak ada orang pun, diambilnya, dicium, muntah. Kan kurang kerjaan ibu itu. Berat perjuangannya. Apalagi? Belum lagi kadang-kadang ada ibu hamil tuh modelnya sakit-sakitan, ya kan, Bu? Mohon maaf, istri saya modelnya waktu itu karena ada asam lambung juga, tapi ternyata kemarin terakhir periksa, alhamdulillah lambungnya udah sehat, Pak. Dulu pernah sampai liver katanya asam lambungnya itu. Jadi waktu hamil tuh serba salah. 4 bulan pertama sampai 3 kali opname. Jadi memang ibu hamil ini penderitaannya lain-lain. Ada juga yang enak-enak aja sampai lahir, ya kan, Bu? Makanya kalian jangan macam-macam. Mama ini pengorbanannya berat kali. Tidur nggak pernah nyenyak kalau hamil itu. Mereng kiri salah, mereng kanan pun nggak enak. Telentang, sesak napas, ya kan, Bu? Telungkup, anaknya peang. Serba salah. Mereng kanan macam angka 3, telentang macam kubah masjid, ya kan? Berat perjuangan mama kita. Belum lagi yang kedua, apa yang nggak bisa dibalas anak sama mamanya? Mama yang melahir. Ada kalian bisa melahirkan mama balik? Mama kita waktu melahirkan itu satu kakinya di rumah sakit, satu lagi udah sampai kuburan. Kenapa, Ustadz? Nyawa taruhannya antara hidup dan mati. Berat perjuangannya. 3-4 kilo mengeluarkan, mohon maaf nih ya, 3-4 kilo mengeluarkan dari tempat yang sangat sempit, itu bukan nggak setengah mati. Kita, Pak, jangankan 3-4 kilo. Yang di WC itu aja kita, yang jongkok itu, segininya paling. Itu pun melotot-melotot, mendelik-mendelik mata awak mengeluarkannya. Suaranya pun udah macam Valentino Rossi. Ini mama kita 3-4 kilo, nyawa taruhannya. Makanya kalian jangan macem-macem sama mama. Yang ketiga, apa yang nggak bisa dibalas anak sama mamanya? Mama yang menyusui. Kalian yang gadis-gadis ada yang bisa nyusui mama balik? Kalian gendong mama kalian pakai jari, mama, oh mama, mana bisa? Sampai kapan pun nggak bisa dibales. Bahkan seorang pemuda nanya sama Rasul, ya Rasul, bagaimana cara aku membalas jasa ibuku ya Rasul? Kata Rasul, sampai kapanpun tak akan bisa kau balas jasa ibumu. Walaupun setiap hari kau suapi makannya, setiap hari kau gantikan pakaiannya, setiap hari kau istinjakan dia, kau ceboi dia. Bahkan untuk menyenangkan hatinya kau gendong dia pulang pergi Mekah Madinah. Mekah Madinah itu 500 km kurang lebih. Kata Nabi, separuh air susunya pun belum mampu kau membalasnya. Makanya jangan macem-macem sama orang tua. Kata Nabi, azab orang berzina, azab orang mabuk, azab orang membunuh Allah tunda sampai hari kiamat. Tapi azab anak durhaka kontan, dunia akhirat dia dapat azabnya. Banyak kita tengok contoh kan, anak durhaka dari dunia udah dapat azab. Bahkan kata Habib As-Segab, dia katakan, cari dari ujung barat sampai ujung timur, siapa anak durhaka yang hidupnya senang? Tak ada. Malin Kundang tuh tengok, anak durhaka dikutuk jadi batu. Ustadz waktu itu kuliah ikut MTQ antar mahasiswa tingkat nasional di Padang. Ustadz main-mainlah ke pantai air manis.
Ustaz tengok di situ patung Malin Kundang sujud. Ustaz sujud juga di belakang Malin Kundang. Kawan Ustaz nanya, oh ngapain orang kerjaan sujud di belakang Malin Kundang? Ku jawab, kapan lagi sholat jamaah imamnya Malin Kundang? Ku bilang. Capek juga ngikuti Malin Kundang sholat gak bangkit-bangkit, sujud aja. Dikutuk jadi batu. Di Mandeling Natal, ini kan orang Mandeling tahulah, ada namanya Sampuraga. Anak durhaka dikutuk jadi kubangan air panas. Saya 2010 ke sana Bu, MTQ provinsi. Saya main-main juga ke Sampuraga itu. Kata orang sana kalau kita bilang ke air itu, Sampuraga, kau malu punya mama. Tapi pakai bahasa Mandeling ya kan Pak, aku nggak hafal. Sampuraga, inang-inang marinang, pokoknya ada inang-inangnya lah. Artinya Sampuraga, kau malu punya mama. Kita bilang gitu Pak, airnya ngelegak. Tahu ngelegak Bu? Bahasa Inggrisnya umep. Umep, gluk. Bentuk penyesalan seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tua. Makanya jangan macem-macem sama orang tua. Bapak walaupun disebut cuman sekali, jangan sepele sama bapak. Walaupun Nabi cuman sebut sekali. Bapak pun pengorbanannya berat untuk kita. Kerja keras, banting tulang, peras keringet. Nggak keringet jagung lagi keluar, keringet buntet pun keluar bapak-bapak nyari duit untuk kita. Berat perjuangannya, nyawa juga taruhannya. Berapa banyak bapak kita meninggal di jalan pergi kerja pulang kerja, ya kan Bu? Berapa banyak bapak kita meninggal di tempat kerja. Yang dodo sawit, ada yang ketimpa janjangan. Yang proyek-proyek itu kayak proyek tol itu Bu. Rupanya katanya banyak orang mati itu ketimpa-timpa alat berat. Tapi beritanya tuh nggak disebar. Nggak diekspos. Banyak korban padahal proyek-proyek besar itu. Itulah perjuangan bapak kita nyari nafkah tadi. Nggak kenal hujan, nggak kenal panas. Makanya jangan macam-macam sama orang tua. Nah Bapak Ibu jamaah, kita pun sebagai orang tua pasti pengen punya anak soleh. Ya kan Pak, Bu? Tapi punya anak soleh ini nggak bisa simsalabim Pak. Mau punya anak soleh ini ada langkah-langkahnya. Bahkan dimulai sejak anak itu belum ada. Kalau mau punya anak soleh, itu usahanya dimulai sejak anak itu belum ada. Pertama, Bapak Ibu, kalau kita pengen punya anak soleh, mohon maaf ya Pak Bu, buatnya pakai bismillah. Kalian nggak usah senyum-senyum, kayak ngerti aja kalian. Buatnya pakai bismillah Pak. Mohon maaf, kata Imam Ghazali, iblis itu ada dua macam. Kalian tahu iblis? Setan tahu. Setan itu ada dua macam Pak. Ada setan yang menggoda orang kafir, ada setan yang menggoda orang Islam. Setan yang menggoda orang kafir, ini kata Imam Ghazali badannya gendut. Nah, ini yang gendut jangan tersinggung ya. Sementara setan yang menggoda orang Islam badannya kurus. Yang kurus juga jangan tersinggung. Suatu hari setan gendut sama setan kurus ini ketemu. Setan gendut nanya, kenapa badanmu kurus sekali? Kata setan gendut. Apa kata setan kurus? Macam mana aku nggak kurus? Aku ditugaskan Allah menggoda orang Islam. Orang Islam kalau makan baca bismillah. Makanan kalau udah kena bismillah sama aku jadi racun. Terakhir dia makan, aku nggak ikut makan. Ya kurus lah. Orang Islam tidur di spring bed, empuk, dia baca bismillah. Aku tidur di situ ya gatel-gatel. Terakhir aku tidur di semen, ya masuk angin. Ini koyok semua ini. Orang Islam kalau berhubungan suami istri baca bismillah. Ya aku nggak bisa bantuin. Apa kata setan gendut? Untunglah aku tugasnya goda orang kafir. Orang kafir makan mana ada bismillah-bismillah. Orang itu makan, aku ikut makan. Kongsi kami. Orang kafir tidur mana ada bismillah-bismillah. Aku keloni dia tidur.
Orang kafir berhubungan suami istri mana ada baca bismillah. Ya aku ikut bantui. Artinya hubungan suami istri tanpa nama Allah, setan ikut campur. Jadi kalau hari ini ada anak ibu tingkah lakunya macam setan, tingkah lakunya kayak iblis, dia narkoba, dia mabuk, dia zina, dia nyuri. Ingat-ingat, mungkin dulu bapak ibu buatnya nggak baca bismillah. Pernah aku ceramah gini ada yang nyaut, Allah Ustaz, udah nggak sempet lah Ustaz, bismillah. Cuman bismillah ya nggak sempet. Padahal bismillah itu menentukan masa depan anak. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, udah diizinkan Allah jadi anak itu nanti di dalam janin. Apa yang harus dilakukan? Anak itu harus sering-sering diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kalau bisa ayat-ayat Quran. Karena bayi dalam perut, dia udah bisa dengar suara-suara di luar perut. Makanya mama-mama hamil pantang cakap kotor. Ada yang lagi hamil ini? Ibu? Nenek ada, Nek? Makanya mama-mama hamil pantang cakap kotor, pantang mencaci maki orang. Karena anak itu udah dengar. Nanti terekam di otaknya, dia jadi terbiasa juga cakap-cakap kotor. Bahkan ada yang bilang mama hamil kalau bisa jangan pergi undangan. Karena kadang biduannya kan entah apa-apa nyanyinya. Ibu hamil pergi undangan nyanyi biduannya, aku meriang, merindukan kasih sayang. Lahir anaknya menggigil, dia meriang lalu. Anak itu diperdengarkan ayat-ayat Quran. Kalau ibu bapak nggak pandai ngaji, sekarang banyak orang jual speaker Quran. Atau kalaupun nggak pakai speaker, putar YouTube. Bacaan ayat-ayat Quran, pilih terserah mau imam siapa. Perdengarkan. Ibu tahu kenapa anak di RCTI itu umur 6 tahun, 7 tahun udah hafal Quran? Karena dia ngapalnya sejak dalam perut. Kan kadang kita nggak logika, nggak masuk akal. Ini anak umur segini kok udah bisa hafal Quran ya? Aku yang udah ubanan, udah keriput. Hafalku cuman kulhu aja. Nggak masuk akal kok bisa hafal dia. Karena dari dalam perut dia udah hafal. Lewat apa? Lewat pendengaran. Ibu bapak saya tanya lah, lebih mudah mana? Ngapal, baca, atau denger? Lebih cepat mana kita hafal karena baca atau karena dengar? Karena dengar. Ini ibu, nanti kan saya ceramah masuk YouTube nih. Anak ibu suruh dengeri ceramah saya sehari 5 kali misalnya. Tiap habis sholat puter. Setiap habis sholat puter. Anak ini bisa hafal ceramah saya. Ibu kalau saya tanya, ibu lebih mudah ngafal surah Al-An-Nisa atau ngafal surah Yasin? Cobalah, ibu lebih mudah ngafal An-Nisa atau Yasin? Kenapa Yasin? Karena sering didengar. Karena sering didengar. Ini kan ceritanya lebih mudah mana? Hafal lewat pendengaran atau lewat baca? Karena lebih sering didengar. Bahkan Bapak Ibu, banyak anak-anak kita ini yang hafal Al-Fatihah karena cuman sering dengar. Bukan tahu dia tulisannya tuh macam mana. Cuman karena sering dengar dari kecil jadi hafal lah Al-Fatihah. Tapi hafal lewat pendengaran ini agak bahaya. Apa bahayanya? Kalau sempat yang kita dengar orang yang salah, kita pun ikut salah. Contoh, sampai sekarang masih banyak orang baca Al-Ikhlas. Kan sering ayat pertama sama ayat kedua disambung. Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sama orang disambung. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu yang betul. Tapi yang sering kejadian orang nyambungnya gini, Qul huwallahu ahadulillahus samad. Ini sering.
Kenapa? Karena yang dia dengar itu orang salah, dia ikut salah. Memang itu kalau kita nggak betul-betul dengar, kita bisa silap. Karena kita jarang dengar kalimat nillah. Kita mungkin lebih sering dengar kalimat lillah. Tapi yang betul, qul huwallahu ahadun nillahu somad. Bukan lillah. Orang salah, kita ikut salah. Nah, makanya sebaiknya kalau kita udah pandai baca Quran, ngafal apa-apa tuh kita baca betul. Jadi kita tahu mana yang za, mana yang za, mana yang ja. Mana yang ha kecil, mana yang ha besar. Jadi anak tuh dari dalam perut, Bu, udah sering-sering didengarkan ayat-ayat Quran, maka dia hafal. Udah itu diajarkan Nabi Ibrahim kalau hamil istri, suaminya ngelus-ngelus perutnya. Sambil baca doa, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang soleh. Muternya ke kiri. Karena perputaran ke kiri itu memasukkan energi positif. Makanya orang yang tawaf keliling Ka'bah, itu posisi Ka'bah di sebelah kiri. Puter ke kiri, Pak. Rabbi habli minas solihin. Tapi muternya yang lembut. Jangan diuak-uak. Pelan-pelan. Udah, itu dalam jani, dalam rahim, ya kan? Apalagi yang harus dilakukan? Lahir anak itu nanti, kalau dia lahir perempuan, sebaiknya dia segera dipotong. Kalau laki-laki istilahnya khitan, ya kan? Tapi sekarang kalau lahir di rumah sakit, itu rumah sakit nggak mau nyunatkan perempuan. Makanya harus dibawa ke bidan. Tapi kata pakar kedokteran, ini motongnya nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kesikitan. Karena ini terkait hawa nafsunya. Kalau motongnya kebanyakan, nanti nafsunya nggak ada. Kalau motongnya kesikitan, nanti jontik kali anaknya. Makanya motongnya sedang-sedang aja. Ini kata ilmu kedokteran, Bu. Makanya Bapak perhatiin coba istri Bapak di rumah. Nah, kalau dia agak-agak sering ngajak, berarti dia dulu motongnya sikit. Nek DN meneng kaya wong pesong kan, berarti mbiyen motongnya akeh. Alah, kayak ngerti aja kalian anak-anak. Ya, kemudian anak itu sama bapaknya kan diazankan, diiqomahkan, ya kan, Bu? Itu kenapa harus diazankan? Karena dalam azan itu isinya semua pendidikan untuk anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, nak. Allah maha hebat, nak. Allah maha kaya, nak. Nanti kau kalau udah kaya, nanti kau kalau hebat, nanti kau kalau punya jabatan, jangan pernah sombong, nak. Ada yang lebih hebat. Allahu Akbar. Allah maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nggak ada Tuhan selain Allah. Nah, jangan minta tolong kecuali kepada Allah. Jangan bergantung kecuali kepada Allah. Jangan takut kecuali kepada Allah. Jangan nyembah kecuali kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad utusan Allah. Itu nabi terakhir, nak. Kalau ada orang datang ngaku nabi selain Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, jangan percaya. Karena nggak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Hayya 'alas sholat, nak, dirikan sholat, nak, jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu yang menentukan kita surga apa neraka. Pendidikan semua isinya. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Memberikan nama yang baik-baik untuk anak. Nama itu doa. Jadi kalau bisa kita ngasih nama anak, kita harus tahu artinya. Udah itu ibu-ibu kalau marah sama anak ngomong jangan sembarangan. Saya pernah sampaikan juga di FKSMM, ada faham yang nyeleneh. Saya pernah dulu ada acara di rumah saya, anak saya umur masih 4 bulan, Pak. Saya bilang di depan ada nenek-nenek. Saya bilang anak saya gini, anak ayah, anak cantik. Terus nenek ini marah, jangan bilang anak cantik, nanti anakmu besarnya jelek. Ibu tahu nggak ada paham gini? Pernah dengar ibu kan? Mungkin pun diantara ibu ada yang punya paham kayak gini. Taunya aku pakai telekung warna apa?
Ini paham nyeleneh nih Pak. Bertentangan dengan hadis. Apa kata Nabi? Al-kalamud doa. Perkataan itu adalah doa. Gak ada cerita bilangnya anak cantik, besarnya jadi jelek. Karena perkataan itu doa. Jadi waktu itu saya batin juga Pak. Oh berarti biar anaknya pinter harus digini. Anak longor, anak pau, anak bodoh. Kan gak masuk akal. Ucapkan yang baik-baik. Saya sering ajak, ayo kita sebagai orang tua belajar dari ayahnya Abdurrahman As-Sudes. Mamanya Abdurrahman As-Sudes tuh Pak, kalau marah sama anaknya, yang diucapkan yang baik-baik. Kalian kenal Abdurrahman As-Sudes? Imam besar Masjidil Haram. Dulu kan waktu kecil kayak anak-anak kita juga, main tanah, main pasir. Satu hari mamanya lagi masak makanan di dapur, dia datang ke dapur, tangannya kotor. Terus dipegangnya makanan dalam keadaan tangan kotor. Kan mama pasti marah Bu. Tapi mamanya ini marah sama anaknya, nggak caci maki, nggak binatang-binatang. Apa yang diucapkan setiap marah? Hei, idhab ilal haramain. Pergi kau ke Masjidil Haram. Pergi kau ke Masjid Nabawi. Itulah yang diucapkan mamanya setiap marah sama anaknya. Pergi kau ke Masjidil Haram. Akhirnya jadi doa. Anaknya jadi imam besar Masjidil Haram. Makanya ucapkan yang baik-baik. Saya, Bu, ini bukan mau pamer anak. Tapi ini kenyataan. Ini bukti bahwa perkataan itu doa. Saya dari anak saya lahir, itu sering kali saya bilang gini. Maksudnya bercanda-candanya nih Pak. Iya anak ayah anak pinter, anak ayah IQ-nya 400. Ku bilang gitu Pak. Walaupun kita tahu nggak ada manusia IQ 400 nih, nggak ada. Sejenius-jeniusnya orang paling 200-an ya kan Pak. Tapi ku bilang aja Bu, anak ayah IQ-nya 400. Itu sering-sering saya bilang. Alhamdulillah izin Allah, anak saya sekarang umur setahun 6 bulan. Dari umur setahun 3 bulan, anak saya udah bisa ngitung dari 1 sampai 10. Setahun 3 bulan. Ngitung sendiri, bukan dipancing, bukan enggak, sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iyan. Iya. Setahun 3 bulan. Sholawat udah pandai nyambung. Ayo nak kita sholawatan. Sholawat ala gitu nyambung. Perkataan tuh doa Bu. Makanya ucapkan yang baik-baik. Walaupun marah sama anak. Apalagi anak kita belum ngerti apa-apa Pak. Kadang-kadang nih mohon maaf, mama-mama muda ini ngurusi anak nggak sabaran. Padahal dia taunya anaknya belum ngerti apa-apa. Direpeti cemana pun anaknya nggak akan ngerti. Tapi entah apa-apa yang dibilangi sama anaknya. Makanya kalau dia belum ngerti apa-apa ya, kalaupun dia nakal lasa, jangan gitu ya anak pinter, jangan gitu ya anak cantik, jangan gitu ya anak soleha, jangan gitu ya anak surga. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ucapkan yang baik-baik supaya jadi doa untuk anak. Apalagi ibu-ibu nih, mama nih Bu, nggak niat mendoakan, cakapnya bisa jadi doa. Karena cakap ibu nggak ada penghalang, langsung sampai ke arsy, langsung diijabah Allah. Makanya jangan suka nyumpahi anak. Oh memang kau anak monyet kau ibu. Bilang sama anak ibu. Itulah yang ujung-ujungnya mama bapaknya ninggal, anaknya rebutan warisan. Karena dia sering dibilang anak monyet. Kenapa? Karena monyet itu sifatnya serakah. Kalian main-mainlah ke kebun binatang. Datangi kandang monyet. Kalian lempar kacang satu. Tangan kanannya nangkep. Lempar kacang lagi. Tangan kirinya nangkep. Lempar lagi. Ekornya nangkep. Lempar lagi. Mulutnya pun nangkep. Geragas monyet itu, serakah. Makanya anak jangan pernah dibilang anak monyet, tamak nanti lu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Saya sering sampaikan Bu, durhaka sama orang tua ini bukannya pesan untuk anak-anak ini,
Tapi lebih penting untuk kita yang udah tua-tua. Karena biasanya anak durhaka sama orang tuanya waktu dia udah tua, waktu dia udah dewasa. Malin kundang durhaka sama mamanya apa waktu SMP? Enggak kan? Apa waktu SD? Apa ada patung Malin Kundang tuh dia pakai topi ada tulisannya Tun Wuri Handayani? Enggak ada kan? Ya dia durhaka sama mamanya waktu dia udah nikah, dia udah punya istri, dia udah kaya, baru dia durhaka sama orang tuanya. Makanya yang lebih wanti-wanti tuh kita, Bu. Kita tinggal di sini, mama kita tinggal di kampung jauh, nelpon, nak pulanglah nak, mama nggak enak badan, mama rindu kali. Nantilah mak, masih repot, belum sempet. Mama pun mengkek kali. Nantilah, belum sempat pokoknya. Nggak jarang anak gini, pulang dia nyesel seumur hidup. Mamanya udah terbujur kaku menjadi mayat. Makanya kalau bapak mama kita masih ada, manfaatkan betul-betul. Kalau hari ini bapak ibu ada yang lagi ngerawat orang tuanya yang udah nyanyuk. Ibu tahu nyanyuk kan? Pipis sembarangan, beol sembarangan, udah pikun, udah kayak anak-anak. Lebih parah lagi dari anak-anak. Nggak ada cara lain menghadapinya. Hanya satu cara. Sabar. Apapun diucapkannya, walaupun sakit hati kita, jangan kita buat sakit hatinya balik. Sabar aja. Memang lebih parah dari anak-anak. Nanti baru ibu suapi makan nih. Dia main ke rumah tetangga ngadu. Parah kali anakku. 1 harian nggak dikasih makan aku. Padahal baru disuapi makan. Makanya sabar aja, Bu. Yang hari ini lagi ngerawat orang tuanya yang udah tua renta, selamat. Ibu udah dekat dengan surga Allah. Tapi kalau tulus ikhlas. Kalau ibu jengkel aja, merepet aja, sakit hati aja orang tua ibu buat neraka. Orang tua itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Maka kita bukan cuma untuk anak-anak. Kita semua nih, Bu. Kita nih semua adalah anak. Kita semua punya orang tua. Jangan durhaka sama orang tua. Rasul tidak mau memberi syafaat. Yang kedua, siapa golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi? Istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Karena istri ini surganya di bawah tapak kaki suami, ada juga di bawah tapak kaki mamanya. Bukan berarti taat sama suami harus durhaka sama mama, itu enggak. Tapi yang harus lebih ibu utamakan suami. Saya pernah sampaikan ya Kang ya, waktu arisan keluarga Sakinah. Kalau laki-laki itu urutannya yang harus dia hormati, yang pertama tetap mama. Yang kedua bapaknya. Baru yang lain-lain. Kalau mama tuh, kalau perempuan nih, kalau udah nikah dia, yang pertama suami dulu. Baru mamanya, baru bapaknya, baru yang lain-lain. Maka istri durhaka nggak dapat syafaat dari Nabi. Durhaka ada 2 macam. Ada durhaka qauliyah, ada durhaka fi'liyah. Ada durhaka lewat ucapan, ada durhaka lewat perbuatan. Durhaka lewat ucapan. Rasul tengok di neraka banyak perempuan yang digantung dengan lidahnya sendiri. Kemudian dia potong-potong lidahnya dan dia masukkan minyak panas ke dalam kerongkongannya. Nabi tanya sama Jibril, Jibril itu perempuan kenapa? Kata Jibril, Muhammad itulah istri yang selama di dunia lidahnya selalu menyakiti hati suaminya. Ada durhaka fi'liyah, durhaka lewat perbuatan. Apa itu durhaka lewat perbuatan? Ibu melakukan sesuatu tanpa ridho suami, itu durhaka lewat perbuatan. Atau ibu berdandan berlebihan mengharapkan pujian dari laki-laki lain, itu durhaka lewat perbuatan. Di neraka Rasul tengok banyak perempuan kukunya terbuat dari tembaga. Kemudian dicakar-cakarnya mukanya sendiri. Nabi tanya sama Jibril, Jibril itu perempuan kenapa? Kata Jibril, Muhammad itulah istri yang selama di dunia suka berhias berlebihan, berdandan berlebihan, mengharapkan pujian dari laki-laki selain suaminya. Istri durhaka tak dapat syafaat. Yang ketiga, siapa yang gak akan dapat syafaat Nabi? Orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Nah ini hati-hati Bu. Man aroda ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen panjang umurnya, siapa yang pengen lapang rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Ini udah janji Allah, janji Rasul. Allah sama Rasul la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Kalau udah kata Allah, kata Rasul, silaturahmi bisa melapangkan rezeki, manjangkan umur, itu nggak mungkin bohong. Banyak kejadian Pak.
Silaturahmi itu ngelapangkan rezeki banyak contoh. Misalnya nih, anak ibu baru tamat kuliah, jurusan keperawatan. Dia punya kawannya udah lama kerja di rumah sakit Sundari misalnya. Rupanya di Sundari lagi ada penerimaan perawat. Dia teringat sama anak ibu sebagai kawannya ini yang baru lulus kuliah perawatan. Akhirnya disuruhlah kawan anak ibu ini, kok ngelamar aja lagi ada penerimaan. Udah ngelamar anak ibu, karena dia udah lama kerja di situ, dekat mungkin sama bos-bos di rumah sakit itu. Dideketinya bos itu, minta tolong dia, Pak, tolonglah Pak, ini kawan dekat saya, kalau bisa dimudahkan urusannya, kalau bisa diterima. Karena memang udah lama anak ini kerja di situ, didengarlah cakapnya, diterima anak ibu karena masukan dari kawannya ini. Kira-kira kawannya ini mau nggak bantu anak ibu kalau hubungannya sama anak ibu jelek? Nggak akan mau. Kalau pernah sakit hatinya dibuat anak ibu, silaturahminya jelek, mana mau dia bantu? Tapi karena bagus silaturahminya, dibantu. Akhirnya lapang rezeki kan, dapat gaji tiap bulan. Janji Allah, janji Rasul, silaturahmi juga bisa memanjangkan umur. Ini nggak mungkin bohong. Saya pernah kasih contoh gini, misalnya saya sama Kang Ashab, hubungan kami baik. Satu hari saya mau ceramah agak buru-buru, saya ngebut. Terakhir saya senggol lah anak di depan Masjid Babu Salam keserempet. Jadi waktu itu lagi rame pula warga. Karena aku ngebut Pak, terakhir aku dipukuli sama warga. Rupanya Kang Ashab lewat. Apa nih rame-rame? Ada orang nyerempet Pak, Kang. Wah, siapa? Nggak tahu. Coba tengok siapa? Oh, ini Ustadz Pandi nih, ini kawanku ini. Ini sering ngisi FKSMM. Kalian jangan main pukul-pukul aja. Udah bubar. Ini bisa diselesaikan kekeluargaan. Selamat aku Bu, nggak jadi mati dipukuli orang gara-gara silaturahmi bagus. Tapi coba misalnya Kang Ashab pernah sakit hatinya aku buat. Jelek silaturahmi kami. Kejadian gitu, aku dipukuli orang. Pangpuk. Apa ini? Ada orang nyerempet Kang. Siapa? Tengok. Oh, kaunya mampuslah kau, aku ikutlah, pangkuk, mati aku. Makanya silaturahmi itu udah nggak bohong lagi lah Allah sama Rasul. Manjangkan umur, melapangkan rezeki. Makanya jaga silaturahmi. Cemana cara menjaga silaturahmi? Jaga mulut. Karena survei membuktikan banyak silaturahmi orang putus gara-gara nggak bisa jaga mulut. Orang kalau udah sakit hatinya Bu, oh apa aja bisa dibuat. Mohon maaf, itulah yang kadang-kadang kita kan nggak boleh, kita kan harus percaya sama yang gaib ya. Itu kayak ada ilmu-ilmu santet, ada orang disantet, ada orang dikerjai dari jauh. Itu kan salah satu penyebab seringkali karena sakit hati. Orang kalau udah sakit hati apa aja bisa dibuat Pak. Makanya silaturahmi ini dijaga baik-baik. Caranya jaga mulut. Sekarang nggak cukup jaga mulut, jaga jari. Jangan ngetik sembarangan. Jangan buat status sembarangan. Jangan komen status orang sembarangan. Ini lebih bahaya nih sekarang daripada mulut. Dulu Luqman Pak Bu. Luqman itu yang ada namanya dalam Quran jadi nama surah. Dia pernah dites sama rajanya. Rajanya nyuruh dia nyembelih kambing. Luqman, itu ada kambing. Coba kau sembelih. Habis itu ambil 2 bagian terbaik dari kambing itu, kasih samaku. Sembelihnya kambing itu, diambilnya 2 bagian terbaik. Dikasihnya sama raja. Apa 2 bagian terbaik itu? Hati sama lidah. Habis itu raja penasaran, kenapa kok hati sama lidah ya? Ditesnya lagi, Luqman tuh ada kambing, cak kok sembelih. Kau ambil 2 bagian terburuk dari kambing itu, kasih samaku. Sembelihnya, ambilnya 2 bagian terburuk, kasihnya sama raja. Apa dikasihnya yang terburuk? Hati sama lidah. Bingung raja, loh Luqman, kenapa ku minta yang terbaik kau kasih hati lidah? Ku minta yang terburuk kau kasih hati lidah. Apa kata Luqman? Hati dan lidah akan jadi bagian terbaik kalau kita manfaatkan dengan baik. Hati dan lidah akan jadi bagian terburuk kalau kita manfaatkan dengan buruk.
Ini lidah nih akan jadi bagian tubuh terbaik kalau kita pakai zikir, kita pakai ngajak orang buat baik, kita pakai azan, kita pakai baca Quran. Tadi kalau kita pakai ghibah, fitnah, kita pakai mencaci maki orang, kita pakai cakap-cakap kotor, maka lidah ini jadi bagian terburuk dalam tubuh kita. Maka mari kita hindari hal-hal ini supaya kita tetap mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW dan nanti berada di barisan Nabi untuk masuk ke dalam surga. Amin. Amin ya rabbal